Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada mata kuliah Psikologi Kognitif, saya akan membahas materi pada bab 9, yaitu tentang bahasa. Bahasa. Bahasa adalah penggunaan sarana terorganisir untuk menghubungkan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Meskipun begitu, bahasa tidak semua komunikasi atau pertukaran pikiran dan perasaan ini dilakukan melalui bahasa. Contohnya, komunikasi yang tidak dilakukan dengan bahasa yaitu komunikasi nonverbal, seperti gerak tubuh atau ekspresi wajah. Ini dapat digunakan untuk berkomunikasi. Psikolinguistik adalah psikologi bahasa kita karena berinteraksi dengan pikiran manusia. 4 bidang studi telah memberikan kontribusi besar untuk pemahaman psikolinguistik. Yang pertama yaitu linguistik adalah studi tentang struktur bahasa dan perubahannya. Kemudian yang kedua yaitu neurolinguistik adalah studi tentang hubungan antara otak, kognisi, dan bahasa. Kemudian sosial linguistik adalah studi tentang hubungan antara perilaku, sosial, dan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu linguistik komputasi dan psikolinguistik adalah studi bahasa melalui metode komputasi. Selanjutnya yaitu sifat bahasa. Sifat bahasa ini ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu komunikatif. Komunikatif adalah bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih orang lain yang kita ajak berbicara atau berkomunikasi. Kemudian simbolis, yaitu bahasa menciptakan hubungan antar simbol dan apa yang diwakilinya, yaitu berupa ide, hal, proses, hubungan, ataupun deskripsi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terstruktur secara teratur. Maksudnya yaitu bahasa memiliki struktur, susunan, simbol yang berpola tertentu, yang memiliki makna, dan susunan yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda pula. Kemudian sifat bahasa yang keempat, terstruktur pada beberapa tingkat, maksudnya yaitu struktur bahasa dapat dianalisis pada lebih dari satu tingkat, misalnya dalam bunyi, unit makna, kata, dan frase. Kemudian yang kelima, bahasa itu bersifat generatif, produktif. Dalam batas-batas struktur linguistik, kemungkinan untuk menciptakan ucapan-ucapan baru hampir tidak terbatas. Maksudnya, bahasa ini bersifat generatif, yaitu bahasa ini selalu bersifat dinamis ataupun berkembang, sehingga memunculkan ucapan-ucapan baru atau kata-kata baru akan muncul. Kemudian komponen dasar kata. Bahasa dapat dipecah menjadi banyak unit yang lebih kecil, yaitu berupa fonim. Fonim adalah satuan terkecil dari bunyi atau ujaran yang dapat digunakan untuk membedakan suatu ujaran dalam suatu bahasa tertentu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa Inggris, perbedaan antara suavi dan i adalah perbedaan yang penting. Suara-suara ini berfungsi sebagai fenom dalam bahasa Inggris karena mereka merupakan perbedaan antara kata-kata yang berbeda. Misalnya penuturan bahasa Inggris membedakan kata-kata. Maksudnya, penekanan bunyi ini memiliki arti yang berbeda pada
bahasa Inggris ataupun kata-kata yang akan ditangkap oleh si pendengar. Misalnya pada contoh kalimat they beat the bone from the bin dan they beat the bone from the bin. Kata bin ini bisa didengar seperti kata beat, tetapi pada kalimat yang pertama they beat the bone from the bin ini memiliki arti mereka menggigit kue ataupun roti dari kotak sampah. Sedangkan kata beat pada kata they beat the bone from the bin ini mereka mengadu permainan kata-kata dari bin. Jadi penekanan bunyi di sini dapat menimbulkan makna yang berbeda. Jadi tentang fenom tertentu dari suatu bahasa ini disebut dengan fonemik. Selanjutnya komponen dasar kalimat. Meskipun kita menyusun kalimat yang tampaknya mudah ketika kita berbicara, namun sebenarnya kerangka aturan yang substansial bersembunyi di balik pembuatan kalimat-kalimat ini. Yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sebuah kalimat setidaknya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah frase. Frase kata benda yang berisi setidaknya satu kata benda atau seringkali sebagai subjek dalam kalimat. Yang kedua yaitu frase kata kerja atau predikat yang mengandung setidaknya satu kata kerja dalam satu kalimat. Memahami arti kata, kalimat, dan satuan teks yang lebih besar. Ketika kita membaca dan berbicara, penting tidak hanya untuk memahami kata-kata dan kalimat, tetapi juga untuk mengetahui arti dari seluruh percakapan. Semantik adalah studi tentang makna dalam sebuah bahasa. Seorang semantikis akan memperhatikan bagaimana kata-kata dan kalimat mengungkapkan makna. Wacana meliputi penggunaan bahasa pada tataran di luar kalimat seperti dalam percakapan paragraf, cerita, bab, dan keseluruhan karya sastra. Pemahaman bahasa. Banyak proses yang terlibat ketika kita mencoba memahami apa yang dikatakan seseorang. Meskipun begitu, tidak semua komunikasi atau pertukaran pikiran dan perasaan ini melalui bahasa. Pertama-tama, kita perlu memahami dan mengenali kata-kata yang diucapkan. Maka kita perlu untuk memberi makna pada kata-kata itu. Selain itu, kita harus memahami kalimat yang kita dengar. Memahami kata. Dalam memahami sebuah kata, dalam sebuah pembicaraan, ini ada banyak kendala. Contohnya, ketika kita memahami apa yang dikatakan orang lain, kata-kata yang diucapkan tidak sama dengan apa yang kita tangkap. Hal ini bisa disebabkan karena orang itu berbicara lebih cepat atau lebih lambat, atau mereka mungkin mengucapkan secara berbeda tergantung dari mana mereka berasal. Misalnya ini seperti logat ya. Ketika orang Jawa itu logatnya lembut, ketika orang Medan itu logatnya kasar, itu adalah logat. Ketika kita dipertemukan suatu hal yang baru pertama kali, maka ketika mendengar ucapan-ucapan itu mungkin ini juga agak mengganggu pendengaran kita sehingga dapat menimbulkan makna yang berbeda juga ataupun karena orang tersebut mengalami gangguan berbicara. Nah, gangguan berbicara ini ada banyak macamnya. Bisa saja misalkan dalam buku ini dicontohkan ketika kita sedang melakukan pembicaraan di telepon karena jaringan telepon atau
sinyal yang terganggu sehingga suara yang sampai pada kita ini mengalami error ataupun suara terputus-putus sehingga kata yang diucapkan oleh si pembicara ini ketika kita tangkap menghasilkan makna yang berbeda ataupun kita tidak bisa memahami kata yang disampaikan oleh si pembicara. Selain itu, gangguan berbicara ini tidak hanya itu, masih banyak lagi yang lainnya. Untuk lebih memahami tentang gangguan berbicara ini, mari kita tonton video berikut. Berbahasa dapat digolongkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut. Kelainan berbahasa dan berbicara yang paling umum adalah berbentuk kelainan artikulasi. Kelainan ini merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara yang menyusun kata. Adapun faktor penyebab terjadinya kelainan artikulasi adalah terbelakang mental, brain injury, hearing impairment, atau pengaruh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penanganan anak dengan kelainan artikulasi dapat dilakukan melalui layanan terapi bicara. Ada 4 jenis kelainan artikulasi. Yang pertama adalah substitution. Terjadi bila orang menghadapi satu bunyi kata yang sulit atau tidak mungkin diucapkannya. Ia kemudian menggantinya dengan bunyi lain yang lebih mudah diucapkannya. Misalnya kata rumah diganti menjadi wumah. Yang kedua, kelainan artikulasi omission. Terjadi bila orang menghilangkan satu bunyi kata yang sulit atau tidak bisa diucapkannya. Misalnya sapi menjadi api. Yang ketiga, addition. Terjadi bila bunyi suara yang ditambahkan kepada kata yang mungkin sulit mengucapkannya atau sulit mengendalikan bunyinya secara tepat. Misalnya, blok menjadi belok. Yang keempat adalah distortion. Terjadi bila bunyi kita ubah atau menyimpang dari aslinya. Misalnya, kata ditutup diucapkan menjadi dituput. Ciri berbicara yang penting lainnya adalah kelancaran atau tingkat kecepatannya. Dalam kehidupan kita, pastinya kita pernah mengalami ketidaklancaran dalam bicara. Gangguan ini dapat berupa pengulangan kata atau suku kata dengan alasan yang tidak jelas. Gangguan dalam kelancaran ditandai dengan kemunculan yang cukup sering pada pertama, pengulangan kata. Misalnya, sekolah. Bentuk lain ucapan gagap adalah pemanjangan. Misalnya, jangan marah. Bentuk lainnya dikenal dengan sebutan terbata-bata. Misalnya, baru. Ucapan gagap juga dapat dibarengi dengan apa yang disebut dengan struggle behavior. Bila seorang yang gagap menghadapi ketidaklancaran dan berusaha untuk mengatasinya, mungkin akan diikuti oleh gerakan seperti tarikan otot wajah dan di sekitar bibir, mengedip-ngedipkan mata, tangan bergerak-gerak, atau bahkan mengetuk-ngetukkan kaki yang mungkin dipakai sebagai sarana untuk mengeluarkan sebuah kata. Penyebab kegagapan telah lama merupakan masalah yang tidak pernah terpecahkan. Alasannya mungkin pada dasarnya tidak ada penyebab tunggal bagi kelainan artikulasi ini. Beberapa kasus, faktor keturunan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Ada pula bukti bahwa dalam beberapa kasus, gagap disebabkan oleh cedera saraf,
Juga ditemukan bukti bahwa kegagapan dapat diakibatkan oleh faktor emosi. Sementara cluttering menyangkut ucapan yang begitu cepat, sehingga sangat berantakan yang dapat mengakibatkan campur aduk antara kata dan ide yang membingungkan. Kata dan frase mengalir bersamaan sehingga ucapan pembicara tidak dapat dimengerti oleh pendengar. Terdapat pula kelainan organis yang mengganggu ucapan. Kelainan pada otot, saraf, gigi atau tulang yang dipakai berbicara dapat mengakibatkan gangguan bicara. Kelainan organis ini bisa akibat dari cedera, penyakit, atau cacat bawaan. Dua kelainan organis yang umum adalah celah langit-langit dan celah bibir atau bibir sumbing. Kemungkinan terjadinya celah langit-langit dan celah bibir sekitar 1 dari 750 sampai 1000 kelahiran keturunan kulit putih. Kemungkinan terjadi lebih kecil bagi Asia dan Afrika. Kelainan celah ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor genetik dan cedera embrio. Penanganan dapat dilakukan melalui operasi yang disertai terapi wicara. Pembahasan terakhir berkaitan erat dengan hambatan berbahasa, menyangkut bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Hambatan ini disebabkan oleh faktor genetik, fungsi otak, infeksi telinga, dan lingkungan rumah. Adapun bentuk penanganan untuk anak-anak yang mengalami hambatan berbahasa diantaranya: pertama, memberikan contoh berbicara yang baik. Yang kedua, tingkatkan harga diri anak. Yang ketiga, ciptakan lingkungan berbicara yang baik. Yang keempat, terapi bicara. Kesimpulan, bahasa atau fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Kemudian, bahasa atau bentuk bahasa ini dapat berupa lisan dan maupun tulisan. Kemudian kendala ataupun gangguan bicara ini juga dapat mempengaruhi dari fungsi dalam berkomunikasi. Mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.